Debut manis Shin Tae-yong di Ulsan HD. Timnas Indonesia akan tantang Ulsan HD kah? Begini info mengejutkannya. Nah loh, ada apa ini? Usai Shin Tae-yong hasilkan debut manis, Erick Thohir dikabarkan nasibnya di ujung tanduk. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bawa Ulsan HD menang. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam kurung STY kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia setelah berhasil membawa Ulsan HD meraih kemenangan pada laga debutnya. Dalam pertandingan pekan ke-25 K-League 1 yang berlangsung di Munsu Football Stadium, Sabtu 9 Agustus, Ulsan HD mengalahkan Jeju SKFC dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Gustav Ludwigsson pada menit ke-73. Awalnya gol ini sempat dianulir karena dugaan offside, namun setelah pemeriksaan video assistant referee dalam kurung VAR, wasit memastikan bahwa gol tersebut sah. Hasil ini mengakhiri penantian panjang Ulsan HD yang sebelumnya tak pernah menang selama 77 hari terakhir, sekaligus menandai start sempurna bagi STY di klub barunya. Kemenangan ini menjadi pembicaraan hangat tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di Indonesia. Pasalnya, meski sudah tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih memiliki basis penggemar yang besar di tanah air. Banyak fans Garuda yang merasa bangga melihat ex-pelatih mereka kembali meraih hasil positif di panggung sepak bola Asia. Bahkan tidak sedikit yang berharap agar Ulsan HD bisa mengadakan laga uji coba melawan Timnas Indonesia asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Alasannya jelas, para fans ingin melihat duel taktis antara pelatih yang pernah membawa Timnas Indonesia mencatat berbagai rekor dan pelatih yang kini digadang-gadang sebagai pelatih terbaik oleh PSSI. Bukan rahasia lagi, masa kepelatihan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia dianggap sebagai era kebangkitan. Di bawah arahannya, Timnas mampu meraih prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Mulai dari menembus final Piala AFF, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga memecahkan rekor kemenangan di berbagai level kelompok umur. Namun sejak Patrick Kluivert mengambil alih perjalanan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia terasa berat. Bahkan skuad Garuda sempat mengalami kekalahan telak dari Jepang dan Australia yang membuat sebagian fans mempertanyakan label pelatih terbaik sepanjang masa yang diberikan oleh salah satu ex-co PSSI kepada Kluivert. Keinginan fans untuk mempertemukan Timnas Indonesia dengan Ulsan HD bukan hanya sekadar nostalgia, tetapi juga menjadi ajang pembuktian. Mereka ingin melihat apakah benar Patrick Kluivert bisa mengungguli Shin Tae-yong atau justru STY yang akan membuktikan bahwa kualitasnya masih berada di level atas. Apalagi gaya melatih kedua sosok ini sangat berbeda. STY dikenal disiplin, detail, dan fokus pada kebugaran fisik serta organisasi permainan. Sementara itu, Kluivert cenderung mengandalkan kreativitas individu dan permainan menyerang yang agresif. Namun sejauh ini hasilnya masih menuai pro dan kontra di kalangan supporter. Banyak yang berpendapat jika laga persahabatan ini terwujud, maka atmosfernya akan sangat panas meskipun statusnya hanya uji coba. Para pemain Timnas Indonesia akan termotivasi untuk membuktikan diri di hadapan pelatih yang pernah membentuk mereka, sementara pemain Ulsan HD tentu ingin menunjukkan loyalitas kepada pelatih barunya. Media pun dipastikan akan menyorot laga tersebut sebagai pertarungan gengsi antara masa lalu dan masa kini Timnas Indonesia. Pada akhirnya, kemenangan perdana STY bersama Ulsan HD ini seolah membuka bab baru dalam kariernya, sekaligus memantik perdebatan panjang di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah PSSI berani mengatur laga persahabatan antara Ulsan HD dan Timnas Indonesia? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena satu hal yang pasti, duel ini akan menjadi tontonan yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Nusantara.
Jay Itzes bikin bangga Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali membuat bangsa bangga setelah mencatat prestasi gemilang dalam perjalanan karier sepak bolanya. Bek berusia 25 tahun ini resmi bergabung dengan klub Italia, Sassuolo, yang baru saja kembali promosi ke Serie A setelah menjuarai Serie B musim 2024-2025. Proses penandatanganan kontrak antara Venezia dan Sassuolo dilakukan pada Sabtu 9 Agustus 2025 waktu Italia, menandai babak baru dalam perjalanan Itzes di Eropa. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini bukan sekadar transfer biasa, melainkan bukti bahwa pemain timnas Garuda mampu menembus level tertinggi kompetisi Eropa. Sassuolo sendiri bukan klub sembarangan. Berdiri sejak 1920, klub berjuluk I Nerazzurri atau hitam hijau ini memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Italia. Meski sempat terdegradasi ke Serie B pada musim 2023-2024, mereka bangkit dengan cepat dan meraih gelar juara Serie B musim berikutnya. Ambisi mereka untuk kembali bersaing di level teratas terlihat jelas. Dan merekrut Jay Itzes adalah bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat lini belakang menghadapi persaingan sengit Serie A musim 2025-2026. Kepindahan Itzes dari Venezia ke Sassuolo juga mencatatkan nilai transfer fantastis. Dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah, transfer ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah karier seorang pemain timnas Indonesia di Eropa. Tak hanya itu, Itzes menandatangani kontrak selama 4 tahun hingga 2029 yang menjamin masa depannya bersama Sassuolo dalam jangka panjang. Angka tersebut sekaligus membuktikan betapa besar kepercayaan klub terhadap kualitas dan kontribusi Itzes di lapangan. Salah satu hal yang paling menarik perhatian publik adalah kenaikan gaji Itzes yang sangat signifikan. Berdasarkan laporan Tutto Mercato, gajinya kini mencapai 1,1 juta euro atau sekitar 20,9 miliar rupiah per tahun. Jauh melesat dari pendapatannya di Venezia yang hanya 300.000 euro per tahun. Bahkan Itzes kini menerima bayaran lebih tinggi dari bek AC Milan Malick Thiaw yang mendapatkan sekitar 800.000 euro per tahun. Kenaikan ini hampir 4 kali lipat dan menjadi bukti nyata bahwa kualitas seorang Jay Itzes diakui di kancah sepak bola Eropa. Performa luar biasa Itzes di musim sebelumnya memang pantas mendapatkan apresiasi sebesar ini. Dalam 36 pertandingan bersama Venezia di Serie A musim 2024-2025, ia tak hanya menjadi pilar pertahanan, tetapi juga dipercaya mengenakan ban kapten. Kemampuannya meredam striker-striker top seperti Romelu Lukaku, Alvaro Morata, hingga Matteo Retegui menjadi sorotan media dan pengamat sepak bola Italia. Sayangnya meskipun Itzes tampil konsisten, Venezia harus rela terdegradasi ke Serie B setelah finish di posisi ke-19 klasemen. Bagi publik sepak bola Indonesia, keberhasilan Itzes menembus klub Serie A dengan nilai transfer dan gaji fantastis adalah kebanggaan tersendiri. Ini menjadi bukti bahwa pemain timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Sekaligus membuka mata bahwa bakat-bakat dari Asia Tenggara mampu menembus dominasi pemain Eropa dan Amerika Selatan di Liga Elite. Dengan statusnya sebagai kapten timnas Garuda, Itzes diharapkan bisa membawa pengalaman dan mentalitas kompetisi tingkat tinggi ini ke dalam skuad nasional demi memperkuat peluang Indonesia di ajang internasional. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana kiprah Jay Itzes bersama Sassuolo di Serie A. Apakah ia mampu menjaga konsistensinya menghadapi deretan striker top dunia? Dan yang tak kalah menarik, mampukah pencapaiannya ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk mengejar mimpi bermain di liga-liga top Eropa? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena perjalanan Jay Itzes ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang mimpi, dedikasi, dan kebanggaan untuk merah putih. Media Irak dibikin tak habis pikir dengan lawan timnas Indonesia. Media Irak, win-win. Belum lama ini mengungkap rasa heran mereka terhadap keyakinan tinggi yang ditunjukkan pelatih Arab Saudi, Herve Renard.
jelang bentrokan panas melawan timnas Indonesia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti bagaimana Arab Saudi sudah menatap dua laga penting yang akan menentukan nasib mereka menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadwal tersebut mempertemukan Arab Saudi dengan Indonesia pada 8 Oktober dan kemudian menghadapi Irak pada 14 Oktober mendatang. Kedua laga ini akan menjadi penentu siapa yang berhak melangkah ke putaran selanjutnya dan tensinya sudah mulai terasa sejak sekarang. Win-Win menegaskan bahwa duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan bagian dari sejarah persaingan yang panjang. Untuk grup A, pertandingan akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Sementara seluruh laga grup B akan digelar di Stadion Al-Enma, Jeddah yang menjadi markas sekaligus saksi panasnya pertarungan antara Arab Saudi, Indonesia, dan Irak. Media Irak ini menyoroti bahwa laga melawan Indonesia di Jeddah akan menjadi ujian besar bagi mental dan harga diri tim hijau. Sejarah mencatat Arab Saudi punya rekor pertemuan yang sangat dominan atas Indonesia di masa lalu. Pertemuan pertama terjadi pada laga persahabatan tahun 1980, di mana Indonesia harus menelan kekalahan telak 8-0. Dominasi ini berlanjut di kualifikasi Piala Asia 2004 ketika Green Falcons menang 6-0 dan 5-0 atas Garuda. Data sejarah ini jelas menunjukkan bahwa Arab Saudi pernah menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia di pentas internasional. Namun semua itu berubah drastis pada 19 November 2024. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sukses menorehkan sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan itu terasa lebih manis karena terjadi tidak lama setelah Hervé Renard kembali menukangi tim menggantikan Roberto Mancini. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan paling mengejutkan dalam perjalanan Arab Saudi, sekaligus membuktikan bahwa skuad Garuda kini sudah bukan tim yang mudah dikalahkan. Win-Win bahkan mengungkap daftar pencetak gol terbanyak Arab Saudi ke gawang Indonesia. Legenda Majed Abdullah memimpin dengan 9 gol, diikuti Talal Al-Mis'al dengan 6 gol, serta Yasser Al-Qahtani dan Fahad Al-Muhallal yang sama-sama mencatat 3 gol. Catatan itu menegaskan betapa tajamnya lini depan Saudi di masa lalu, namun kini situasinya berbeda. Indonesia punya lini pertahanan yang lebih disiplin, fisik yang kuat, serta mentalitas yang tidak mudah runtuh. Yang membuat media Irak heran adalah keyakinan Hervé Renard yang secara terang-terangan menargetkan balas dendam. Renard menyebut kekalahan 2-0 dari Indonesia sebagai luka yang harus dibayar lunas di Jeddah nanti. Bagi pelatih asal Perancis itu, duel melawan Indonesia bukan sekadar memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya, tetapi juga misi pribadi untuk memulihkan harga diri Arab Saudi di hadapan publiknya. Oktober nanti akan menjadi panggung penentuan. Apakah keyakinan Hervé Renard benar-benar akan terwujud atau justru timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert kembali membuat tim hijau tersungkur? Dengan memori manis kemenangan 2-0 pada 2024 lalu, para pendukung Garuda tentu berharap sejarah bisa terulang. Bagaimana menurut Anda, mampukah Indonesia kembali menorehkan luka lama untuk Arab Saudi? Atau kali ini giliran tim hijau yang membalas dendam? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nasib Erick Thohir di ujung tanduk. Situasi di dunia sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, kini tengah menjadi sorotan publik usai mencuatnya dugaan keterlibatan dalam pusaran kasus hukum yang menyeret nama Sylvester Matutina. Padahal timnas Indonesia sedang berada di ambang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, di mana skuad Garuda akan menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Kabar ini sontak membuat publik bertanya-tanya apakah isu di luar lapangan ini akan memengaruhi fokus dan persiapan timnas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah ex-Wakapolri
Komjen Pol Purnogrosono menyampaikan bahwa Erick Thohir berpotensi dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Alasannya, Erick dinilai telah memperkaya pihak lain dengan mengangkat Sylvester Matutina yang berstatus terpidana sebagai komisaris independen di BUMN ID Food, yang membuat publik geleng-geleng kepala. Pengangkatan itu dilakukan pada 18 Maret 2025, saat Sylvester seharusnya menjalani hukuman atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kala pada tahun 2019. Grosono mengungkapkan keheranannya karena prosedur standar seperti pengecekan SKCK tampaknya diabaikan. Padahal status hukum Sylvester bukanlah rahasia. Ia pernah berorasi menuding JK sebagai pemecah belah bangsa, bahkan menuduh korupsi yang merugikan rakyat. Vonis sudah dijatuhkan, kasusnya inkrah, namun hingga berita ini mencuat, ia belum juga mendekam di penjara. Pernyataan Grosono ini tentu memantik perdebatan luas di masyarakat, mengingat jabatan komisaris di BUMN bukanlah posisi sembarangan, apalagi jika diisi oleh seseorang dengan catatan hukum yang jelas. Pasal 3 UU Tipikor yang disebut Grosono sendiri cukup tegas. Siapapun yang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri atau orang lain dan merugikan keuangan negara bisa terancam hukuman minimal 4 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun atau bahkan seumur hidup, plus denda miliaran rupiah. Jika benar dugaan ini terbukti, maka posisinya sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI berada di ujung tanduk. Dan yang menjadi perhatian besar adalah bagaimana dampaknya terhadap roda organisasi PSSI, terutama jelang laga super penting Timnas Indonesia. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Sylvester Matutina harus segera dieksekusi sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, memastikan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Jika tidak hadir, proses penahanan akan tetap dilakukan. Artinya, situasi ini bisa berkembang lebih cepat dan semakin menekan Erick Thohir secara politik maupun publik. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Dalam dunia olahraga, apalagi sepak bola, fokus dan stabilitas organisasi sangat memengaruhi performa tim. Timnas Indonesia yang kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 membutuhkan dukungan penuh dari semua lini. Gangguan di level manajemen, terlebih melibatkan ketua umumnya, bisa menjadi distraksi yang tidak diinginkan. Kini publik berada di persimpangan pandangan. Ada yang menilai bahwa masalah ini harus diselesaikan secara hukum tanpa mengganggu jalannya PSSI, sementara yang lain khawatir dampak psikologis dan politiknya akan memengaruhi semangat para pemain dan staf. Bagaimanapun, Indonesia sudah berada di babak yang sangat prestisius dalam sejarah sepak bola kita dan harapan lolos ke Piala Dunia semakin besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini akan memengaruhi performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Atau justru Timnas bisa membuktikan bahwa mereka mampu bermain lepas dari segala masalah di luar lapangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tiket Piala Kemerdekaan 2025 diumumkan. Piala Kemerdekaan 2025 sebentar lagi akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, dan atmosfer sepak bola di tanah air sudah mulai memanas. Turnamen ini bukan sekadar ajang pertandingan persahabatan, tetapi menjadi bagian penting dari persiapan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November mendatang. Dengan menghadirkan 3 lawan tangguh, yakni Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali, ajang ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan dukungan langsung dari para supporter di stadion. Kabar gembira pun datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. PSSI resmi mengumumkan harga tiket Piala Kemerdekaan 2025 dan kabar baiknya, harga ini cukup terjangkau bagi masyarakat. Untuk kategori 3 utara atau selatan, tiket dibanderol mulai dari Rp100.000, sudah termasuk kesempatan menyaksikan 2 pertandingan di hari yang sama.
Ini berarti dalam satu tiket, penonton bisa menikmati atmosfer dua laga penuh gengsi, mulai dari pertandingan negara lain hingga aksi skuad Garuda Muda. Bagi yang ingin mendapatkan sudut pandang lebih strategis, tersedia juga kategori dua barat atau timur seharga Rp125.000. Sementara itu bagi penonton yang ingin merasakan pengalaman menonton dengan pandangan terbaik, kategori satu barat atau timur bisa menjadi pilihan dengan harga Rp150.000. Dengan pilihan harga yang bervariasi ini, PSSI tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kalangan bisa hadir langsung memberikan dukungan di stadion sambil tetap menikmati pertandingan dengan kenyamanan sesuai preferensi masing-masing. Jadwal pertandingan pun sudah diumumkan dan laga-laga seru akan langsung tersaji sejak hari pertama. Turnamen dibuka pada Selasa, 12 Agustus. Dengan duel Mali melawan Uzbekistan pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan pertandingan yang ditunggu-tunggu Indonesia melawan Tajikistan pada pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Hari kedua Jumat 15 Agustus akan menampilkan Tajikistan kontra Mali pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, lalu Indonesia kembali berlaga melawan Uzbekistan pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Puncak turnamen terjadi pada Senin 18 Agustus ketika Indonesia menantang Mali pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, usai laga Uzbekistan melawan Tajikistan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Menariknya, semua lawan yang dihadapi Indonesia di Piala Kemerdekaan adalah peserta resmi Piala Dunia U17 2025. Tajikistan tergabung di grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko. Uzbekistan berada di grup J bersama Paraguay, Panama, dan Republik Irlandia. Sementara itu Mali akan bertarung di grup L bersama Selandia Baru, Austria, dan Arab Saudi. Indonesia sendiri yang kini dilatih Nova Arianto akan berjuang di grup H bersanding dengan raksasa Brasil, Honduras, dan Zambia. Artinya ajang ini akan benar-benar menjadi simulasi pertandingan kelas dunia bagi Garuda Muda. Bagi para penggemar sepak bola, inilah momen langka untuk menyaksikan calon-calon bintang muda dunia bertarung di tanah air. Atmosfer stadion yang penuh semangat, yel-yel, supporter yang menggema, hingga permainan cepat khas tim muda akan menjadi suguhan utama. Tidak hanya mendukung timnas, tetapi juga memberi pengalaman berharga menyaksikan bagaimana lawan-lawan di Piala Dunia nanti bermain. Sekarang, tinggal pertanyaannya apakah Anda akan hadir langsung di stadion untuk mendukung Garuda Muda? Dengan harga tiket yang ramah di kantong dan suguhan pertandingan berkelas internasional, ini adalah kesempatan yang sah yang untuk dilewatkan. Bagaimana menurut Anda, apakah strategi PSSI dalam menggelar Piala Kemerdekaan ini sudah tepat untuk menguji kekuatan tim sebelum Piala Dunia? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita ramaikan semangat sepak bola Indonesia. FIFA sorot agenda Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, telah menjadi sorotan tidak hanya di level nasional, tetapi juga di kancah internasional. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia U17 untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Diselenggarakan pada 12 hingga 18 Agustus 2025, agenda ini menghadirkan 3 tim kuat, yakni Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali, yang semuanya juga akan tampil di Piala Dunia nanti. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang berkualitas, ajang ini diharapkan menjadi simulasi ideal bagi Garuda Muda sebelum terjun ke kompetisi sesungguhnya. FIFA dikabarkan ikut memantau jalannya persiapan Timnas Indonesia U17, termasuk melalui agenda Piala Kemerdekaan 2025 ini. Meski tidak ada pernyataan resmi dalam berita, secara asumsi, sorotan FIFA kemungkinan besar berkaitan dengan komitmen PSSI dalam membangun program pembinaan usia muda yang berkesinambungan. FIFA tentu akan melihat bahwa Indonesia berusaha menghadirkan uji coba berkelas, bukan sekadar melawan tim lokal atau regional, melainkan menghadapi juara Asia, juara Afrika, dan tim kuat Asia Tengah. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan skuad muda yang kompetitif di panggung dunia. Dalam pandangan FIFA, turnamen seperti Piala Kemerdekaan memiliki 2 manfaat strategis.
Pertama, memberi kesempatan bagi pemain muda untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional di depan puluhan ribu penonton, sehingga mental bertanding mereka terasa. Kedua, memberikan data penting bagi pelatih dan staf teknis untuk mengukur kekuatan tim dibandingkan negara lain yang memiliki gaya bermain berbeda. Hal ini relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia U17 yang di Piala Dunia nanti akan menghadapi lawan dengan ciri khas permainan dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Dari sisi teknis, pelatih Nova Arianto akan memanfaatkan ajang ini untuk menguji berbagai formasi, pola serangan, serta strategi bertahan. Melawan Uzbekistan yang dikenal dengan permainan cepat dan pressing tinggi, akan menjadi simulasi menghadapi tim Amerika Latin seperti Brasil. Menghadapi Mali dengan kekuatan fisik dan kecepatan khas Afrika akan menjadi pembelajaran penting untuk duel intens di lini tengah dan belakang. Sementara laga melawan Tajikistan akan menjadi ajang pembuktian di level Asia, di mana kualitas teknik dan organisasi permainan diuji secara langsung. Jika asumsi sorotan FIFA benar, mereka mungkin akan mengapresiasi bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan untuk membungkus turnamen persahabatan yang penuh makna ini. Piala Kemerdekaan bukan sekadar ajang sepak bola, tetapi juga simbol semangat juang dan kebanggaan nasional. FIFA biasanya mendorong federasi anggota untuk menggabungkan aspek kompetisi dengan nilai budaya dan patriotisme, dan PSSI tampaknya berhasil melakukannya dengan cukup baik melalui turnamen ini. Lebih jauh, FIFA kemungkinan juga akan menilai kesiapan infrastruktur Indonesia melalui penyelenggaraan turnamen ini. Stadion utama Sumatera Utara yang menjadi venue utama akan menjadi perhatian mulai dari kualitas lapangan, fasilitas pemain, keamanan, hingga kenyamanan penonton. Semua aspek tersebut penting karena Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah turnamen resmi FIFA di masa depan, dan Piala Kemerdekaan bisa menjadi salah satu tolok ukur awal. Dengan semua persiapan ini, Piala Kemerdekaan 2025 menjadi lebih dari sekadar turnamen uji coba. Ia adalah pesan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia serius membangun masa depan melalui pembinaan usia muda yang terencana. Pertanyaannya sekarang, mampukah Garuda Muda menunjukkan performa terbaik di hadapan sorotan publik dan kemungkinan pengawasan FIFA? Bagaimana menurut Anda, apakah langkah PSSI ini sudah tepat untuk mematangkan timnas U17 menuju Piala Dunia nanti? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Adu kekuatan pemain timnas di Eredivisie. Liga Belanda atau Eredivisie musim 2025-2026 langsung menghadirkan cerita menarik bagi publik sepak bola Indonesia. Pada laga pekan perdana, dua pemain timnas Indonesia, Justin Hubner dan Dean James, saling berhadapan dalam duel sengit antara Fortuna Sittard melawan Go Ahead Eagles. Pertemuan ini terjadi pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia dan menjadi panggung spesial bagi dua bek Garuda yang kini berkarir di Eropa. Momen ini bukan hanya soal 3 poin di awal musim, tapi juga adu gengsi dua pilar pertahanan timnas yang akan segera kembali bahu-membahu membela merah putih. Bagi Justin Hubner, laga ini terasa istimewa karena menjadi debut kompetitifnya bersama Fortuna Sittard. Setelah 5 musim berseragam Wolverhampton di Liga Inggris tanpa pernah mencatatkan penampilan di tim utama, Hubner memutuskan pindah dengan status bebas transfer demi mendapatkan menit bermain reguler. Keputusan ini terbukti tepat karena pelatih Sittard langsung mempercayainya tampil sebagai starter di pertandingan pembuka musim. Hubner bermain penuh selama 90 menit, menunjukkan kepercayaan yang diberikan klub kepadanya. Di sisi lain, Dean James sudah lebih mapan bersama Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada 2023, ia menjadi bagian penting di lini pertahanan tim, bahkan ikut membantu klub meraih gelar KNVB Beker atau Piala FA Belanda musim lalu. Dalam laga melawan Sittard ini, Dean James juga dipercaya turun sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi. Keberadaannya di sektor belakang Eagles menjadi kunci penting dalam menahan gempuran lawan. Pertandingan berjalan sengit sejak awal. Fortuna Sittard unggul lebih dulu lewat gol Philip Bridtijn dan Luka Tunjic. Namun Go Ahead Eagles tak mau menyerah dan membalas melalui gol bunuh diri Shaun Adewoye serta aksi Jared Nauber di menit-menit akhir laga.
Skor 2-2 pun bertahan hingga akhir membuat kedua tim harus berbagi 1 poin di laga pembuka musim ini. Hasil tersebut mungkin terasa sedikit mengecewakan bagi si Tag yang sempat unggul, tapi menjadi bukti bahwa Eagles punya mental juang tinggi untuk bangkit di detik-detik krusial. Bagi Hubner, laga ini adalah pembuktian bahwa dirinya layak bermain di level tertinggi sepak bola Belanda. Wolves ingin saya punya pengalaman lebih dulu. Kalau tidak, mereka akan mendatangkan pemain seharga 30-40 juta. Jadi kesempatan itu sulit didapat di sana, ungkapnya kepada ESPN-NL. Pernyataan ini seakan menjadi penegasan bahwa pilihannya Hengkang adalah langkah yang realistis demi perkembangan kariernya. Meski di Eredivisie mereka berada di kubu yang berbeda, Hubner dan James akan kembali menjadi rekan setim di Timnas Indonesia bulan depan. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba menghadapi Kuwait dan Lebanon pada jeda internasional September 2025. Setelah itu mereka akan menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dan James sendiri menanggapi optimis jadwal tersebut. Ya, saya rasa undiannya bagus. Tim saya memang pernah bermain melawan Arab Saudi dan saya melihat hasilnya sekali imbang dan sekali menang, ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan rasa percaya diri yang bisa menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat. Duel Hubner versus James di Eredivisie ini seakan menjadi pemanasan sebelum keduanya kembali bekerja sama membela Garuda. Laga tersebut tidak hanya menunjukkan kualitas individu mereka, tetapi juga memberikan gambaran bagaimana 2 bek masa depan Timnas ini berkembang di Eropa. Pertanyaannya, menurut Anda, siapa yang tampil lebih menonjol di laga ini? Dan apakah pengalaman mereka di Liga Belanda akan membuat lini pertahanan Timnas semakin solid di ajang internasional? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.